Nidawar Jari. Hadir Pak. Muhammad Ika. Hadir Pak. Anggar Bulan. Hadir Pak. Arfan Ardiansyah. Izin. Baik, kalau begitu mari kita berdoa. Satu orang diikuti doa. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk dapat bertemu di tempat yang sederhana ini. Dan jangan lupa kita mengucapkan selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Baik, materi kita hari ini yaitu mengenai permintaan. Ada yang bisa memberikan pendapatnya mengenai pengertian permintaan? Baik, kalau tidak ada, permintaan yaitu keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Supaya tidak memasukkan dimensi geografis, misalnya ketika berbicara jumlah barang jasa yang ingin dan mampu dibeli konsumen dengan pada harga dan waktu tertentu sesuai dengan pendapatan. Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu melakukan yang namanya kegiatan permintaan. Contohnya adalah permintaan terhadap barang-barang kebutuhan pokok dan jasa angkutan umum. Adapun permintaan dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama yaitu permintaan menurut daya beli. Kelompok permintaan yang pertama itu permintaan menurut daya beli. Berdasarkan daya belinya, permintaan dibagi menjadi tiga, yaitu permintaan efektif, permintaan potensial, dan permintaan absolut. Permintaan efektif adalah permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa yang disertai dengan daya beli atau kemampuan membayar. Dan yang kedua yaitu permintaan potensial adalah permintaan masyarakat terhadap suatu barang dan jasa yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk membeli, akan tetapi belum melaksanakan pembelian barang atau jasa tersebut. Yang ketiga yaitu permintaan absolut. Permintaan absolut ini adalah permintaan konsumen terhadap suatu barang yang tidak disertai dengan daya beli. Selanjutnya yang kedua yaitu kelompok permintaan yang kedua yaitu permintaan menurut jumlah subjek penduduknya. Kelompok permintaan yang kedua yaitu permintaan menurut jumlah subjek pendukungnya. Berdasarkan jumlah subjek pendukungnya, permintaan terdiri
terdiri ada permintaan individu dan permintaan kolektif. Terdiri dari permintaan individu dan permintaan kolektif. Di mana permintaan kolektif di sini bahwa permintaan yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun untuk permintaan kolektif atau permintaan pasar adalah kumpulan dari permintaan-permintaan perorangan atau individu atau permintaan secara keseluruhan para konsumen di pasar. Selanjutnya yaitu fungsi permintaan. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan merupakan turunan dari perilaku konsumen yang berusaha untuk mencapai kepuasan maksimum dengan cara melakukan kegiatan mengkonsumsi barang dan jasa yang mampu dibeli dengan dan dalam pendapatannya terbatas. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Faktor yang mempengaruhi permintaan. Faktor yang mempengaruhi permintaan menurut Ahmad, yang pertama yaitu intensitas kebutuhan. Yang pertama, intensitas kebutuhan. Intensitas kebutuhan. Dan yang kedua adalah selera konsumen. Selera konsumen ini menjadi salah satu faktor di mana mempengaruhi permintaan. Karena selera merupakan setiap orang memiliki selera yang berbeda sehingga menjadi faktor utama dari permintaan itu sendiri. Yang ketiga yaitu pendapatan konsumen. Pendapatan konsumen merupakan faktor yang mempengaruhi permintaan karena pendapatan konsumen yaitu salah satu yang sangat berpengaruh pada konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa. Dan selanjutnya itu harga barang distribusi dan barang komplementer. Harga barang dan komplementer. Selanjutnya yaitu jumlah penduduk. Jumlah penduduk juga sangat mempengaruhi faktor permintaan dalam suatu negara atau dalam suatu wilayah. Selanjutnya ekspektasi konsumen tentang harga. Ekspektasi konsumen tentang harga. Dan yang terakhir adalah periklanan.
periklanan juga sangat mempengaruhi faktor permintaan, karena periklanan sangat mempengaruhi dalam proses penjualan dalam suatu barang atau jasa. Tadi faktor yang menurut permintaan menurut Ahmad. Selanjutnya faktor permintaan menurut Raharja. Yang pertama harga barang sendiri, dan yang kedua harga barang lain yang terkait. Yang ketiga tingkat pendapatan per kapita, selera atau kebiasaan. Selanjutnya jumlah penduduk dan distribusi pendapatan. Baik, di sini ada yang mau bertanya mengenai permintaan. Tidak ada, Pak. Jelas. Baik, kalau jelas. Sebelum saya tutup, kita simpulkan materi dari kita hari ini, yaitu permintaan adalah keinginan konsumen membeli atau membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Adapun beberapa kelompok pembagian permintaan. Yang pertama permintaan pribadi, yang kedua permintaan menurut subjek penduduknya, dan faktor-faktor yang menurut permintaan yang menurut Ahmad. Yang pertama intensitas kebutuhan, selera konsumen, pendapatan konsumen, harga barang substitusi dan barang komplementer, jumlah penduduk, ekspektasi konsumen tentang harga dan periklanan. Adapun menurut Raharja, beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang antaranya harga barang sendiri, harga barang lain yang terkait, tingkat pendapatan per kapita, selera atau kebiasaan, jumlah penduduk, perkiraan harga di masa mendatang, dan distribusi pendapatan. Baik, sampai sini pertemuan kita hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.